Halo semua, selamat datang di channelku kembali. Kali ini dalam channel Devin Andra, aku akan membahas seputar gaya hidup minimalis ya, yang sudah aku terapkan dari tahun 2014 semenjak aku kuliah di Jogja. Aku kali ini akan membahas ya mengenai manfaat menerapkan gaya hidup minimalis dalam 5 aspek kehidupan. Apa saja? Oleh sebab itu kalian harus simak video ini sampai selesai. Yang pertama adalah aspek finansial. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita menerapkan gaya hidup minimalis dalam aspek finansial? Yang pertama, kita akan terbiasa ya mementingkan kualitas dibanding kuantitas ketika kita berbelanja. Nah, ketika aku menerapkan gaya hidup minimalis, aku sudah tidak lagi fokus kepada jumlah, tapi fokus kepada kualitas. Nah, contoh saja semenjak aku menikah, ada beberapa barang rumah tangga yang aku beli bersama istri, baik itu lemari, kulkas, meja, kursi, mesin cuci, dan lain sebagainya. Nah, barang-barang yang kita beli ini harganya di pasaran rata-rata ya, dan kita biasanya cari yang kira-kira bisa bertahan 5-10 tahun ke depan. Jadi yang kita lakukan adalah lebih mementingkan kualitas dibanding kuantitas, karena menurut kami kalau barangnya bisa tahan 10 tahun maka itu akan menghemat budget dan menghemat waktu untuk kami membeli baru. Yang kedua, mungkin manfaatnya dalam aspek finansial adalah kita akan terbiasa dalam hal menabung maupun berinvestasi ya, dibandingkan berbelanja. Beneran loh ya. Karena dengan kita menerapkan gaya hidup minimalis, kita akan tahu prioritas ya. Kita akan terbiasa menyisihkan uang, dan kita akan terbiasa untuk berinvestasi ataupun menabung. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi lama-lama bisa menjadi bukit. Yang ketiga, mungkin ini manfaatnya sudah aku terapin dari 2014 sampai dengan tahun 2023 ini adalah melakukan pos pengeluaran ya. Jadi membuat pos pengeluaran dan pemasukan, yang artinya mencatat keluar masuknya uang. Nah, hal ini udah aku lakukan dari tahun 2014 semenjak kuliah, baik dengan buku manual ataupun dengan aplikasi ya. Saat ini kalian bisa cek aja di Google Play Store, itu sudah banyak aplikasi catatan keuangan yang bisa teman-teman gunakan untuk mencatat pengeluaran pemasukan. Jadi kalian bisa rinci, bisa tahu detail-detail pengeluaran kalian, serta kalian bisa tahu ya pengeluaran kalian borosnya di mana dan apa yang harus kalian benahi, evaluasi, itu nanti ketahuan semua. Itulah tadi 3 manfaat kalau kita belajar minimalism dalam aspek keuangan. Yang kedua adalah minimalism manfaatnya dalam aspek kesehatan. Jadi aspek gaya hidup minimalis dalam kesehatan adalah kita akan belajar untuk rutin berolahraga. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita akan sudah paham ya bahwa ternyata kesehatan itu penting, dan lebih penting konsistensi dibandingkan kita olahraga. Misal gini ya, dalam satu waktu, dalam 1 minggu ada 7 hari, kita 5 hari bisa olahraga setengah jam, itu lebih baik dibandingkan kita hanya olahraga hari Sabtu tapi 3 jam. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau 3 hidup minimalis, kita akan belajar bagaimana kita rutin ya, setiap hari setengah jam, belajar untuk komitmen konsisten dalam hal berolahraga. Jadi manfaatnya kita bisa rutin berolahraga. Yang kedua, dalam aspek kesehatan, kita akan banyak belajar ya untuk memakan makanan yang sehat dan bergizi dibandingkan memakan makanan yang sekedar enak. Karena makanan enak dan makanan yang sehat itu tentu berbeda. Nah, dalam gaya hidup minimalis kita belajar ya menentukan bagaimana gaya hidup sehat itu. Nah, pernah aku berkonsultasi juga dengan dokter bahwa menikmati hidup itu wajib, tetapi dalam hal makanan kita harus bijak. Contoh saja, saran dari dokter yang pernah aku lakukan konsultasi dengan beliau, dia menyarankan untuk memiliki pola 6x1, di mana kita boleh 6 kali makan sehat 6 hari ya, maksudnya dalam 6 hari kita makan sehat. Misal dalam hari Senin sampai hari Sabtu itu kita makannya sehat gitu ya. Terus di hari minggunya kita boleh hajar dengan makanan-makanan yang mungkin gorengan, makanan-makanan yang mungkin enak gitu ya, jeroan. Tapi di hari Seninnya udah dibenerin lagi. Nah, itu adalah
salah satu tambahan manfaat minimalism dalam aspek kesehatan. Yang ketiga, dalam gaya hidup minimalis dalam aspek kesehatan, kita juga akan belajar ya bagaimana memiliki jam tidur yang benar, baik itu 7 maupun 8 jam sehari. Karena ini sangat penting ya, karena kualitas tidur itu biasanya mempengaruhi keseharian kita. Yang ketiga, ini adalah aspek karir ya. Dalam aspek karir, kita akan terbiasa dengan goals utama kita. Jadi kita nggak muluk-muluk nih. Misal ya, dalam karir kita akan terbiasa untuk memprioritaskan kira-kira goal mana aja yang mau didapat gitu ya. Misalkan kita ada 10 target. Nah, dalam gaya hidup minimalis kita belajar untuk merincikan mana kira-kira yang paling prioritas. Cukup 1 atau 2 aja, tapi tercapai. Dan ini yang membuat biasanya karir kita akhirnya melejit. Terus manfaatnya yang kedua adalah kita jadi bisa fokus ya pada hal-hal yang penting atau prioritas aja. Nah, dalam aspek karir ini beneran ya. Misal kita bertanya ya, lebih baik plan A atau plan B. Nah, kita akan menimbang-nimbang. Misalkan plan A lebih menghasilkan cuan, plan B lebih menghasilkan relasi. Nah, kira-kira mana yang akan diambil? Tentunya disesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas saat ini. Nah, misalkan aja kok saat ini butuh uang, ya pasti akan lebih banyak menjual atau menawarkan sesuatu yang cepat dapat uangnya. Nah, itulah gaya hidup minimalis, kita belajar mana yang lebih prioritas untuk kondisi saat ini. Yang ketiga, manfaatnya ini luar biasa banget ya, yaitu adalah kita nggak jadi FOMO ya, ataupun nggak gampang iri apabila ada orang lain berhasil. Beneran loh ya, dalam aspek karir ini, kalau kita menerapkan gaya hidup minimalis, kita akan terbiasa merasa happy ketika teman kita ada yang berhasil. Dan mungkin bisa juga empati ya, kalau mereka mengalami sesuatu hal yang berduka. Nah, dalam aspek karir ini, gaya hidup minimalis sangat luar biasa ya. Apabila ada rekan kerja kita yang mencapai target, tentu respon kita ada yang sedih, ada yang iri. Tapi di sini kita belajar untuk ikut seneng. Itulah hebatnya gaya hidup minimalis. Keempat adalah aspek relationship ya, atau hubungan. Jadi manfaatnya yang pertama adalah kita belajar untuk membatasi pergaulan. Contoh membatasi pergaulan gini ya, jangan dianggap negatif dulu ya. Jadi membatasi pergaulan gini, kita belajar untuk menghindari orang-orang yang toksik ya, yang bawaannya tuh negatif aja, sukanya gosip. Jadi dalam aspek relationship ini sangat bagus banget ya gaya hidup minimalis itu. Kita akan belajar untuk menghindari orang-orang yang bawaannya gosip aja, bawaannya toksik aja. Kita belajar untuk hindari hal-hal orang-orang seperti ini. Yang kedua, mungkin manfaatnya kalau dalam aspek relationship adalah berteman itu lebih mementingkan kualitas ya dibandingkan kuantitas. Jadi temennya mungkin nggak banyak, tapi benar-benar teman-teman yang bisa membuat kita bertumbuh ataupun membuat kita menjadi lebih baik itu ya. Ada pepatah yang bilang bahwa 5 orang terdekatmu menentukan masa depanmu. Nah, di gaya hidup minimalis kita belajar ya untuk memiliki orang-orang sekitar yang benar-benar bisa membangun hidup kita. Nah, jadi berteman akhirnya itu lebih mementingkan kualitas ya, mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Yang ketiga, manfaatnya sangat luar biasa, yaitu adalah kita bisa memprioritaskan energi kita untuk orang terkasih. Misal dengan kita menerapkan gaya hidup minimalis, kita jadi tahu ya kira-kira siapa aja sih yang mau kita kasih waktu lebih. Contoh, untuk aku sendiri, aku punya istri ya, aku sendiri menyediakan waktu minimal 1 minggu untuk kita makan bersama di luar. Kemudian keluarga, misalkan ada waktu liburan, kita prioritasin untuk waktu liburan itu benar-benar bareng sama keluarga, baik itu 2, 3 maupun 4 hari. Nah, jadi kita bisa memilah-milah ya, mana kira-kira batasan waktu atau waktu yang mau kita berikan
kira-kira seberapa lama. Jadi kita bisa memprioritaskan waktu kita untuk orang-orang yang kita kasihi lebih lagi. Nah, itu tadi kan 3 manfaat dalam aspek relationship. Nah, kali ini 3 manfaat lagi dalam aspek mental. Yang pertama, gaya hidup minimalis ngajarin kita untuk kita tahu ya batasan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kontrol. Jadi kita nggak akan pusing-pusing lagi ya kalau misalkan sesuatu hal itu nggak bisa kita kontrol, kita jadi bisa nggak pusing lagi, jadi ngurangin stres. Jadi kita mulai belajar mengendalikan hal-hal yang bisa kita kontrol. Misal kok selama ini sering bangun siang, nah belajar untuk bisa bangun pagi. Nah, ini contoh hal yang bisa kita kontrol. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Misal warga di luar kota itu bagaimana? Kadang kan kita nggak bisa kontrol mereka ya. Nah, berjalan aja seperti biasanya. Seperti itu sih, misalkan kita tahu kondisinya baik, mereka butuh apa ya kita bantu. Tapi untuk kenyataannya seperti apa kan kita nggak bisa kontrol ya. Jadi ini bisa kita belajar mengontrol apa yang bisa kita kontrol dan menyerahkan hal yang kita tidak bisa kontrol kepada orang lain. Yang kedua, ini bagus banget ya, bagaimana kita belajar mengubah fokus kita tidak lagi pada kelemahan tapi kepada pengembangan diri. Hal-hal seperti ini sangat penting ya. Kadang kan kita memang punya banyak kelemahan ya. Contoh aja aku nggak bisa berenang, aku nggak bisa olahraga yang sampai lelah banget gitu ya, maksudnya olahraga lapangan besar atau bagaimana ya. Makanya itu fokusnya jadi dibenerin ya, fokusnya ya olahraganya yang bisa untuk pengembangan diri, gimana yang mungkin nggak butuh tenaga besar tapi bisa tetap keringetan, contoh tenis meja ataupun badminton. Jadi ini hal-hal contoh-contoh tidak lagi fokus pada kelemahan tapi fokus pada pengembangan diri. Yang ketiga, manfaatnya buat mental kita ini luar biasa, yaitu adalah kita akan bisa membuang pikiran-pikiran negatif kita dan menggantinya dengan pikiran-pikiran positif. Taruh kata kalian nggak terbiasa untuk hidup hemat, nggak terbiasa untuk hidup teratur, tapi dengan gaya hidup minimalis kita mau nggak mau harus belajar itu ya. Apalagi kalau aku dulu juga di gaya hidup minimalis, ketika aku diajarin untuk baca buku ya, ketika aku belajar membuang atau memberikan, mendonasikan pakaian ataupun tas ataupun sepatu yang sudah tidak aku berikan, tidak aku gunakan dalam waktu 1 tahun, ya aku lakukan ya. Dan terbukti memang hal-hal ini membuat aku jadi lebih enak ya, lebih nyantai itu ya. Taruh kata aku punya 10 sepatu, ini mungkin banget loh ya, 10 sepatu, ternyata 5 dari 10 sepatu itu nggak aku pakai, berarti kan yang aku pakai efektif cuma 5-nya. Nah, 5-nya ini aku pernah berikan ke orang lain, aku berikan orang yang ada di pinggir jalan. Dan ini membuat aku lebih happy sih. Kenapa? Karena lebih mudah maintenance 5 sepatu ya dibanding 10. Karena yang 5 sepatunya sisanya berdebu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal-hal yang positif ya akhirnya dengan cara seperti itu. Nah, itu tadi adalah manfaat menerapkan gaya hidup minimalis dalam 5 aspek kehidupan kita. Yang pertama dalam aspek finansial, yang kedua dalam aspek kesehatan, ketiga karir, keempat relationship, dan yang kelima dalam aspek mental. Kalau kalian ada pendapat, saran, sanggahan maupun kritikan ataupun pendapat lain, boleh banget tulis saja di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana ya. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Dadah.